Untuk mencapai tujuan yang tadi admin sebutkan, maka Anda harus memperhatikan fase-fase peralihan dari fase vegetatif menuju ke fase generatif pertumbuhan tanaman padi yang terdiri dari 5 tahap. Beserta apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman padi pada fase tersebut, karena hal ini akan sangat menentukan apakah tujuan tadi bisa dicapai atau tidak, dan juga kelima tahap tersebut adalah kunci poin-poin penting penentu, seberapa banyak atau berapa ton gaba yang bisa Anda dapatkan nantinya. Nah, dari kelima tahap penting tersebut, cukup satu tahap saja yang tidak Anda terapkan, maka bisa dipastikan panen padi Anda akan menurun drastis bahkan bisa gagal panen. Halo sahabat petani semua, jumpa lagi dengan channel BBS Politeknik Pertanian Negeri. Pada video kali ini, admin akan berbagi informasi penting mengenai perlakuan khusus saat padi memasuki masa peralihan dari fase vegetatif menuju ke fase generatif, atau lebih tepatnya menjelang pembungaan. Ini wajib, bahkan harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena umumnya, masa peralihan ini merupakan kunci tahap awal dalam pencapaian berapa ton, atau berapa kilogram gaba yang akan dihasilkan dalam satuan luas lahan persawahan. Maka dari itu akan admin bahas, seperti apa strategi perlakuan khusus untuk padi yang memasuki masa peralihan, agar bulir padi yang dihasilkan nantinya bisa bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal malai, sehingga panen padi Anda juga bisa melimpah seperti padi kami ini. Yuk mari kita kupas tuntas secara detail mengenai hal tersebut. Siapapun petaninya, pasti menginginkan bulir padinya bernas, berbobot dan terisi penuh sampai pangkal malai, apapun jenis varietasnya, dan kapanpun musim tanamnya pasti harapannya seperti itu. Nah, agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap, sebaiknya simak baik-baik video ini sampai selesai, dan jangan di-skip satu detik pun agar tidak ada tahap atau poin-poin penting yang terlewatkan mengenai cara membuat bulir padi bernas sampai pangkal malai dan cara meningkatkan hasil panen, yang dimulai dari perlakuan khusus saat padi bunting seperti ini. Yang mana perlakuan khusus tersebut, kelompok tani kami selalu menerapkannya di setiap musim tanam padi. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan pencarian suatu video, supaya YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah kita lanjut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka Anda harus tahu terlebih dahulu mengenai fase-fase penting pada masa pertumbuhan generatif tanaman padi, beserta apa saja yang dibutuhkan tanaman padi pada fase tersebut, karena hal ini akan sangat menentukan apakah tujuan tadi bisa dicapai atau tidak. Dan untuk mempermudah pemahaman Anda, maka admin akan menggunakan perumpamaan yang seperti ini. Setiap makhluk hidup dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan yang namanya energi, dan energi makhluk hidup tentunya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, kualitas dan kuantitas dari makanan yang dikonsumsi akan sangat menentukan seberapa banyak energi yang dihasilkan. Contohnya manusia, energi yang dibutuhkan oleh seorang anak akan sangat berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang hamil. Nah, seorang ibu yang sedang hamil tentu membutuhkan lebih banyak energi, karena selain untuk dirinya sendiri, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan perkembangan janin yang dikandungnya juga harus terpenuhi. Kondisi janin dalam kandungan inilah yang akan menentukan seperti apa pertumbuhan si bayi nantinya setelah lahir. Nah, begitu juga pada tanaman padi, kecukupan nutrisi pada fase generatif akan sangat mempengaruhi seberapa banyak hasil panen yang akan kita dapatkan nantinya. Admin pertegas sekali lagi, penentu hasil panen adalah kecukupan nutrisi. Kenapa harus nutrisi dan kenapa bukan pestisida? Jadi begini, untuk meningkatkan hasil itu tugasnya nutrisi, sedangkan untuk mempertahankan atau menjaga hasil adalah tugasnya pestisida. Jadi, meningkatkan dan mempertahankan hasil itu sangat berbeda. Oke, untuk mempersingkat durasi video ini, maka admin akan membahas mengenai nutrisi dulu,
dan untuk pengendalian hamanya kita bahas di lain waktu saja. Nah, agar pemberian jenis nutrisi padi sesuai dengan tahapan pertumbuhan, sekaligus untuk mempermudah Anda dalam menentukan jadwal pemberiannya, maka, admin akan membagi fase generatif tersebut menjadi 5 tahapan yang perlu Anda perhatikan. Tahap yang pertama, diawali dengan tahap primordia atau fase peralihan, tepatnya di usia 40 hingga 50 hari setelah tanam. Nah, tahap primordia ini bisa diibaratkan seperti seorang wanita yang lagi ngidam, segala kebutuhan baik itu gizi, vitamin, karbohidrat dan lain-lain harus tercukupi dan terpenuhi. Nah, begitu juga dengan tanaman padi ketika fase primordia. Tanaman padi sangat rentan terserang penyakit dan hama atau organisme pengganggu tanaman. Karena, energinya difokuskan untuk pembentukan organ-organ tersebut, yang mana pembentukan tersebut, membutuhkan energi 3 kali lipat lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk pembentukan batang maupun daun padi, sehingga, energi untuk membangun kekebalan tanaman padi menjadi berkurang. Makanya sebisa mungkin, jadwal pemupukan susulan terakhir dengan kandungan unsur hara, fosfat dan kalium. Anda aplikasikan ketika mendekati fase primordia. Ini fungsinya, untuk menjamin ketersediaan nutrisi di saat tanaman padi sedang membutuhkan banyak energi. Kemudian tahap yang kedua yaitu, saat padi bunting di usia 50 hingga 60 hari setelah tanam. Kecukupan air saat padi bunting harus diperhatikan, bahkan kalau perlu, genangi air setinggi 5 hingga 7 cm selama kurang lebih 3 hingga 5 hari. Karena, tanaman padi sangat membutuhkan air untuk melancarkan proses fotosintesis, atau lebih tepatnya proses memasak makanan. Nah, logikanya begini, kalau Anda masaknya cepat, maka cepat juga Anda bisa makan. Kalau Anda makannya cepat, maka cepat juga bisa menghasilkan energi. Maka dari itu, nutrisi yang harus Anda berikan pada saat padi bunting, tepatnya pada saat bunting tua, adalah unsur hara, kalsium dan boron yang diaplikasikan melalui penyemprotan. Nah, mengingat kebutuhan nutrisi tanaman padi pada fase generatif yang banyak ini, maka, pemberian nutrisi melalui spray sebaiknya diaplikasikan secara rutin 4 hingga 5 hari sekali. Untuk teknik cara pemberian nutrisinya secara rolling atau bergantian. Contohnya seperti ini, misalkan hari ini, Anda spray nutrisi dengan kandungan fosfat dan kalium beserta unsur hara mikro, maka, selang 5 hari kemudian Anda ganti, Anda spray dengan kandungan kalsium, boron, dan ditambahkan unsur hara silikat. Kalau untuk merek pupuknya bebas, yang penting kandungan unsur hara nutrisinya sama, atau, minimal ada kemiripan dengan unsur hara yang admin sebutkan tadi. Semakin lengkap akan semakin baik, syukur-syukur jika diimbangi dengan teknologi yang baik juga. Oh ya, untuk merangsang pertumbuhan organ-organ reproduksi tanaman, maka, Anda perlu tambahkan yang namanya hormon ZPT, atau yang lebih dikenal dengan sebutan zat pengatur atau perangsang tumbuh tanaman. Sebaiknya gunakan ZPT dengan kandungan asam gibrelat, meskipun hormon ini bukan unsur hara, tapi keberadaannya sangat penting, untuk memaksimalkan pertumbuhan organ-organ reproduksi pada tanaman padi. Selain itu, pemberian ZPT pada tanaman padi saat bunting sangat berpengaruh terhadap keserempakan keluarnya malai. Kemudian tahap yang ketiga yaitu, penyerbukan bunga di usia 60 hingga 70 hari setelah tanam. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu, pengisian bulir di usia 70 hingga 80 hari setelah tanam. Dan tahap yang kelima yaitu, proses pematangan buah di usia 80 hingga 90 hari setelah tanam. Nah, untuk tahap 3, 4 dan 5, kalau ada kesempatan nanti admin bahas di video berikutnya, karena, kalau mau dibahas sekarang durasinya terlalu panjang dan juga tidak sesuai dengan judul video, karena, yang dibahas saat ini adalah mengenai fase primordia dan padi bunting. Jadi sekali lagi admin ingatkan, agar Anda bisa menemukan video berikutnya, Anda bisa klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti video berikutnya bisa ditampilkan di beranda awal YouTube Anda. Oke, semoga panen Anda melimpah. Salam sukses petani Indonesia.